kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi tentang bagaimana guru mengisi dokumen refleksi tindak lanjut setelah kita laksanakan refleksi tindak lanjut. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir daripada pengerjaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru yang berbahagia, bahwa sebelum kita mengisi dokumen refleksi tindak lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam mengisikan dokumen ini 4 poin penting yang harus dipahami. 1. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? 2. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas, satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? 3. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? 4. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Baiklah Bapak Ibu guru, selanjutnya kita langsung saja ke platform Merdeka Mengajar kita. Kita masuk ke Google, kemudian kita ketik PMM, jadi kita langsung ke pengelolaan kinerja, klik guru sebagai pegawai, selanjutnya cek ya pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita sudah ditampilkan bagian-bagian yang sudah kita kerjakan. Pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan sudah centang, pemantauan kerja, pelaksanaan observasi oleh atasan sudah centang, dan pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut sudah centang. Selanjutnya adalah bagian kedua, pelaksanaan tindak lanjut, pembinaan kinerja, pelaksanaan tindak lanjut sudah. Yang terakhir ini adalah pembinaan kinerja isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, bagian inilah yang akan kita kerjakan. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini ditampilkan dokumen refleksi tindak lanjut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama melakukan refleksi, diskusi dengan atasan, yang terakhir lakukan upaya perbaikan. Nah, adapun formulirnya berupa yang pertama adalah pilihan belajar kita, dan belajarnya di sini adalah isian yang sudah kita isikan di refleksi tindak lanjut ya. Tujuannya, upayanya, periodenya, kemudian kebutuhan atau dukungan apa. Nah, pertanyaannya adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Di sini bisa ditulis pilihan belajar, yaitu saya mempelajari bagaimana upaya seorang anak bisa membentuk disiplin positif dalam dirinya tanpa paksaan. Itu salah satu contohnya. Sebagai pendidik, sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika minta siswa melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Itu adalah inspirasinya ya. Mungkin inspirasinya bisa Bapak Ibu buat sendiri. Inspirasi yang bisa dibuatkan yang dari PMM adalah menciptakan disiplin positif, dapat memberikan pemahaman kepada murid pentingnya disiplin positif dalam kehidupan mereka. Selanjutnya adalah pertanyaannya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda pada ruang kelas? Nah, bisa dituliskan adalah perubahan praktik yang saya lakukan, mengajak atau mendorong siswa melakukan kesepakatan kelas tanpa paksaan, atau menemukan inspirasi membuka dialog dengan siswa dan menghilangkan otoriter guru. Itu salah satu contoh ya, inspirasi yang dapat kita buat. Nah, di bagian berikutnya adalah apa tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan. Ya, tantangan yang paling sulit bisa ditulis, saya terkadang kurang sabar menghadapi anak-anak yang suka membangkang ya, atau melawan mungkin ya. Bagaimana cara mendekati diri secara asik dengan siswa, tidak formal, tidak kaku, dan sesuai aturan sekolah.
Tantangannya lagi selain itu adalah komunikasi yang kurang terbuka dengan orang tua siswa untuk murid. Mencari cara pendekatan yang lebih mengasihkan agar dalam mengutarakan permasalahan pribadi lebih terbuka dari ada yang mereka tutupi. Ya, bisa inspirasinya Bapak Ibu susun sendiri tantangan yang Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ditanya bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa pastikan perubahan yang terjadi. Yang rencananya adalah menunjukkan rasa simpati, empati saat mendengarkan cerita siswa, memberikan apresiasi saat melihat siswa melakukan kesepakatan kelas, mencari informasi dan masukan dengan teman sejawat. Guru penggerak dan atasan melibatkan orang tua siswa dan komunikasi, gitu ya. Bisa dilakukan upaya perbaikan apapun itu yang Bapak Ibu anggap baik bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya akan kita dihadapkan pada pilihan belajar dari platform mereka mengajar. Nah, setelah kita lakukan pembelajaran di platform mereka mengajar ini, akan kita ditanyakan tentang apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Jadi, inspirasi yang sudah kita dapatkan setelah kita melakukan pembelajaran di PMM. Sini saya bisa ditulis, saya mempelajari bagaimana upaya seseorang bisa membentuk disiplin positif dalam diri tanpa paksaan sebagai pendidik. Sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika murid meminta atau melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Itu inspirasinya ya. Apa inspirasi yang didapat setelah mempelajari PMM. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas? Perubahan prakteknya adalah mengajak atau mendorong memotivasi siswa melakukan kegiatan yang menyepakati kesepakatan kelas tanpa paksaan. Ya, penguatan positif ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, apa tantangan paling sulit yang akan Anda lakukan perubahan tersebut? Tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi, kesulitan adalah menerapkan nilai dan aturan sekolah. Ya, bisa kita tambahkan seperti itu. Serta pemahaman serta didik yang tidak sama atau tingkat pemahaman serta didik yang tidak sama itu ya. Jadi kemampuan mereka itu tidak sama untuk memahami apapun atau berupa aturan dan kesepakatan kelas. Selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Ya, bisa ditulis mendiskusikan dengan atasan ataupun wakil kepala sekolah. Serta ya, bisa ditambahkan serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya, jadi itu bisa kita buatkan rencananya untuk mengatasi tantangan agar terjadi perubahan. Nah, itu saja Bapak Ibu Guru yang bisa diisikan di pengisian dokumen tidak lanjut. Sudah kita isi, bisa kita kumpulkan atau simpan draft atau kita kumpulkan. Kalau kita kumpulkan berarti sudah bisa dinilai oleh pimpinan ataupun kepala sekolah. Itulah sekelumit informasi dari AM1027 channel mengenai bagaimana kita mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalam.